Jauh di lubuk hati kisah Jawa, terselubung dalam bisikan dan terbayangi oleh waktu, terbaringlah legenda Aji Sirep Beganada. Ilmu kuno dan terlarang ini, menurut cerita yang beredar, memiliki kekuatan untuk mengendalikan tidur itu sendiri. Sebuah bisikan di telinga yang tepat, gerakan di saat yang tepat, dan bahkan jiwa yang paling waspada pun akan menyerah pada tidur yang tak tergoyahkan. Ada yang membisikkan penggunaannya untuk penyembuhan, yang lain untuk perlindungan. Tetapi kebanyakan percaya itu adalah alat yang berbahaya, mampu menjerumuskan korbannya ke dalam tidur abadi tanpa mimpi yang darinya tidak ada jalan keluar. Cerita-cerita itu berbicara tentang raja-raja kuno yang menggunakannya untuk membungkam musuh-musuh mereka, dan tentang kekasih yang cemburu yang menghukum saingan mereka dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tetapi kisah-kisah ini terfragmentasi, diturunkan dari generasi ke generasi, seperti kenangan yang memudar. Sifat asli Aji Sirep Beganada, dan konsekuensi dari menggunakan kekuatannya, tetap menjadi misteri yang mengerikan. Itu adalah legenda yang dibisikkan dengan nada tertahan. Sebuah kisah peringatan tentang sifat menggoda dari pengetahuan terlarang, dan konsekuensi mengerikan dari penyalahgunaannya. Bayu, seorang pemuda dengan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan dan ambisi yang gelisah, tinggal di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan terlarang. Ia menghabiskan hari-harinya membantu keluarganya di sawah, tetapi malam-malamnya dipenuhi dengan mimpi petualangan dan kerinduan akan sesuatu yang lebih. Pada suatu malam yang lembab, saat kembali ke rumah dari ladang, Bayu menemukan pertemuan rahasia di dekat pohon beringin tua. Dua pria, wajah mereka dikaburkan oleh cahaya yang memudar, berbicara dengan nada mendesak dan tertahan. Rasa ingin tahu menguasainya. Bayu merayap lebih dekat, jantungnya berdebar kencang, dan mendengarkan dengan saksama. Nama Ki Jagat menggantung di udara, diikuti oleh bisikan tentang Aji Sirep Beganada dan jantung hutan terlarang. Denyut nadi Bayu semakin cepat. Dia telah mendengar legenda itu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang tampaknya tahu lebih dari sekadar cerita yang dibisikkan. Orang-orang itu segera pergi, meninggalkan Bayu yang diliputi oleh campuran rasa takut dan kegembiraan yang kuat. Dia tahu dia tidak boleh menyelidiki lebih dalam, tetapi daya pikat yang tidak diketahui, kemungkinan untuk mengungkap rahasia Aji Sirep Beganada, terbukti terlalu kuat untuk dilawan. Saat sinar pertama fajar menembus kanopi, Bayu, hanya berbekal keberanian dan ransel berisi perbekalan, melangkah ke dalam hutan terlarang. Rasa takut yang nyata menggantung di udara, tebal dan menyesakkan. Pohon-pohon yang menjulang tinggi, cabang-cabangnya keriput dan kuno, tampak mengarah ke arahnya. Daun-daunnya membisikkan rahasia dalam angin. Udara menjadi berat dengan aroma tanah yang lembab dan kayu yang membusuk. Burung-burung aneh berkicau dari balik bayangan. Tangisan mereka bergema melalui kesunyian. Hari berganti malam. Bayu, didorong oleh campuran rasa takut dan tekad, terus masuk lebih dalam ke jantung hutan. Dia melewati jurang yang berbahaya dan melintasi sungai yang mengalir deras. Dia bertemu dengan makhluk-makhluk aneh dan menakjubkan, beberapa indah, beberapa menakutkan, semuanya mengingatkan bahwa dia sekarang jauh dari dunia yang dikenalnya. Semakin dalam dia menjelajah, semakin menyesakkan atmosfernya. Sinar matahari kesulitan menembus dedaunan yang lebat, membuat lantai hutan dalam senja yang menakutkan dan abadi. Setiap gemerisik daun, setiap ranting yang patah, membuat tulang punggungnya merinding. Dia tahu dia sedang diawasi, tetapi oleh apa, dia hanya bisa membayangkan. Tepat ketika keputusasaan mengancam akan menelannya, Bayu menemukan sebuah tanah lapang yang bermandikan cahaya yang sangat indah. Di tengahnya berdiri sebuah gubuk kayu sederhana, dindingnya dihiasi dengan simbol dan jimat yang aneh. Duduk di atas tikar anyaman di depan gubuk itu adalah seorang lelaki tua dengan mata tajam dan aura tenang. Ini Bayu merasa adalah Ki Jagat, pertapa hutan terlarang, penjaga Aji Sirep Beganada. Dia mendekat dengan hati-hati, jantungnya berdebar kencang. Ki Jagat menatap Bayu dengan senyum penuh arti. Dia telah mengharapkannya. Dia berbicara tentang bahaya Aji Sirep Beganada, tentang keseimbangan yang rumit antara potensinya untuk kebaikan dan kapasitasnya untuk kehancuran. Dia memperingatkan Bayu bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada mengendalikan orang lain, tetapi pada menguasai diri sendiri. Tertarik tetapi tidak gentar, Bayu memohon kepada Ki Jagat untuk mengajarinya rahasia seni kuno itu.
Dia berjanji untuk menggunakan pengetahuannya dengan bijak untuk kepentingan orang lain. Ki Jagat, melihat keinginan yang membara untuk pengetahuan di mata Bayu, setuju untuk mengajarinya cara-cara Aji Sirep Beganada, tetapi tidak tanpa hati yang berat. Dia tahu risikonya, godaan yang datang dengan kekuatan seperti itu. Dia hanya bisa berharap bahwa Bayu akan terbukti layak atas kepercayaan yang dia berikan kepadanya.